Selamat pagi anak. Selamat pagi anak. Siapa kabarnya? Sehat semua? Maka absen terlebih dahulu. Adi, Aldo, Angga, Apika, Dita, Dwi, Egan, Elena, Aika, Haris, Irfan, Jesse, Yuda,
Nabila? Ada yang tambah? Naira? Ferdiansa? Rasel? Renaldi? Reyoga? Sawitri? Pitaloka? Mirza? Minta. Ya. Cuma satu orang yang masuk, ya. Jadi kita pembelajaran kali ini dikupas, ya. Kita bahas masalah bab 5, bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Di bagian A, bagaimana pendapat membantuku melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, jadi kita pembahasan terlebih dahulu masalah bagaimana pendapat membantuku melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, jadi kalian pernah olahraga nggak? Bagaimana pernapasan kalian setelah olahraga? Nah, kalau sebelumnya kalau misalkan sesak berarti belum itu harus pemanasan terlebih dahulu, ya. Kalau misalkan melakukan aktivitas untuk bernapas lebih segar, ya. Kemudian ini kita pelajari masalah di topik modul ajar IPA kelas 5, bagaimana kita hidup bertumbuh sistem organ manusia. Ya. Di sini banyak angkanya, pertemuannya, asesmen pembelajarannya, media sumber pembelajarannya. Ini yang kita bahas. Nanti Bapak minta kalian menyimak dari video tersebut, ya. Jadi nanti ada video nanti yang Bapak bahas tentang paru-paru, sistem organ manusia, terus kemudian cerita dari sebuah pernapasan, dan terakhir pertanyaan. Ya, ada game dan pertanyaan. Ya, nanti game ya. Nanti Bapak minta per kelompok, nanti maju ke depan. Game nanti. Nah, pertanyaannya nanti ada bonusnya. Kalau misalkan benar semua jawabannya, nanti ada bonusnya. Ya, nanti ada sebuah hadiah. Ya, jadi itu sekarang kita terlebih dahulu melihat video, ya. Perhatikan. Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kelas 5, bab 5, tentang bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Topik yang akan kita pelajari adalah topik A, yaitu bagaimana bernafas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari. Bagaimana bernafas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari? Tubuh memiliki sistem pernapasan yang membantu kita untuk menghirup oksigen sehingga kita dapat hidup. Untuk bisa bernapas, kita memerlukan organ pernapasan. Organ pernapasan adalah alat yang memiliki tugas melakukan aktivitas bernapas dalam tubuh manusia atau hewan. Salah satu organ pernapasan yang penting adalah paru-paru. Paru-paru setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Untuk menguji kemampuan paru-paru, kita bisa melakukan percobaan seperti pada gambar.
Ada dua istilah yang bisa kamu ingat di sini. Yang pertama adalah kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru adalah daya tampung udara yang dapat disimpan di dalam paru-paru. Yang kedua adalah kapasitas vital paru-paru. Kapasitas vital paru-paru adalah jumlah volume udara yang dapat dikeluarkan oleh paru-paru setelah menghirup udara. Selanjutnya, mari kita mengenal organ pernapasan pada manusia. Organ pernapasan yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan pintu masuk dan pintu keluar udara yang sangat penting bagi sistem pernapasan kita. Pada hidung terdapat rambut-rambut halus yang akan menyaring kotoran dari luar. Selanjutnya adalah faring. Faring merupakan bulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran. Di faring inilah udara bertemu dengan makanan dan minuman. Setelah faring, udara akan melewati tenggorokan. Tenggorokan atau trakea adalah organ pernapasan yang menghubungkan laring dengan cabang tenggorokan atau bronkus. Dari trakea, udara kemudian melewati cabang tenggorokan. Cabang tenggorokan atau bronkus adalah saluran udara untuk masuk dan keluar paru-paru. Pada bronkus terdapat sensor batuk yang akan bekerja saat ada benda asing yang akan masuk ke dalam paru-paru. Paru-paru. Semua udara yang kita hirup akan masuk ke dalam paru-paru. Manusia mempunyai dua paru-paru, yaitu paru-paru bagian kiri dan kanan. Paru-paru terdiri atas satuan kecil yang dinamakan alveolus. Lalu apakah alveolus ini? Alveolus adalah bagian di dalam paru-paru yang menjadi tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh, sementara karbon dioksida dikeluarkan lewat hembusan napas. Diafragma adalah sekat pembatas berupa otot yang terletak di antara rongga dada dan rongga perut. Ketika menarik napas, diafragma akan menekan ke bagian bawah tubuh sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Ketika kita membuang napas, maka diafragma akan melengkung dan menekan ke bagian atas tubuh sehingga udara di dalam paru-paru keluar. Mekanisme pernapasan manusia. Apa yang dilakukan oleh organ tubuh pada saat kita bernapas? Proses bernafas sendiri dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu: tahapan pertama adalah menarik napas. Pada saat kita menarik napas, otot diafragma mengalami kontraksi dan paru-paru mengembang. Udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Kotoran akan disaring saat melewati hidung, trakea, dan bronkus. Tahap 2, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tahap ini terjadi di alveoli. Di dalam alveoli terjadi pertukaran antara gas oksigen yang didapatkan dari luar tubuh dengan gas karbon dioksida yang terdapat di dalam darah. Tahap 3, membuang napas. Di tahap ini, napas akan dihembuskan. Otot diafragma akan relaksasi, paru-paru mengempis, dan gas karbon dioksida dikeluarkan melalui mulut atau hidung. Dan terakhir, kita akan membahas gangguan pernapasan pada manusia. Gangguan pernapasan yang pertama adalah flu atau influenza. Penyakit ini disebabkan oleh virus. Influenza mudah menular melalui kontak langsung atau melalui cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Penyakit berikutnya adalah asma. Asma disebabkan oleh penyempitan saluran napas. Tanda awal dari asma adalah sesak napas, dibarengi dengan mengi atau wheezing saat menghembuskan napas. Bronkitis. Bronkitis disebabkan oleh peradangan yang terjadi pada bronkus. Bronkitis dicirikan batuk berdahak yang kadang dahaknya berubah warna. Yang terakhir adalah tuberkulosis atau TBC. Penyakit TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis.
Bakteri TBC bisa menyebar di udara melalui percikan darah atau cairan saat penderita batuk atau bersin. Cukup sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini dan terima kasih. Untuk menguji pemahaman kamu, jangan lupa ikuti latihan soal kipas kelas 5, bab 5 topik A. Terakhir, jangan lupa di komen atau di subscribe kanal ini. Sampai jumpa. Oh, jadi masalah tadi, ada 6. Yang pertama apa? Di organ pernapasan. Di hidung. Hidung bagian. Kalau paring bagian mana? Nggak jauh dari tenggorokan. Yang ketiga, tenggorokan atau trakea. Bagian tenggorokan. Yang keempatnya bronkus. Bronkus itu mendekati saluran paru-paru. Yang kelima paru-paru. Paru-paru ada 2. Pernapasannya. Dan terakhir alveolus. Berada di bagian tengah-tengah paru-paru. Itu. Yang kedua ada diagrama. Diagrama itu ada 2. Yang pertama itu diagrama menarik pernapasan. Yang keduanya ada melepaskan pernapasan. Itu dilihat kembali. Diagrama itu ada 2. Yang pertama itu melepas pernapasan. Yang keduanya mengambil pernapasan. Yang terakhir gangguan pada gangguan pernapasan pada manusia. Yang pertama apa aja tadi? Yang terakhir tadi materi. Yang pertama flu, influenza. Contohnya kayak bapak, bapak lagi flu, tapi ini tidak sakit atau menular. Jaga jarak. Makanya bapak itu jaga jarak. Kalau misalkan ada flu atau segala macam, tolong kalian jaga jarak. Jangan sampai ulang-ulang. Yang kedua, saluran pernapasan gangguan itu asma. Asma itu disebut sesak nafas. Di sini pasti ada sesak nafas asma. Pasti ada. Kalau misalkan kita berhentian pasti bagian pernapasan itu sesak. Kalau misalkan disuruh lari 5 putaran pasti sesak kan pernapasannya. Itu. Misalkan Firza keliling sampai 20 putaran misalnya, itu pasti sesak juga nafas kan. Kalau dipaksa teruskan, itu yang namanya sempit dari saluran pernapasan. Kalau dipaksa terus tanpa pemanasan. Yang ketiga, yang tadi apa? TBC. TBC itu penyakit yang menular dari udara maupun sentuhan dari kawan-kawan atau rekan-rekan lainnya. Itu. Itu pembahasannya. Kemudian kita pembahasan di bagian paru-paru. Manakah kita yang paru-paru sehat maupun paru-paru perokok? Ini, kita bahas dulu di paru-paru sehat. Kita bahas dulu di warna. Warna paru-paru sehat berwarna merah,
muda, cerah dan bersih. Oke, kalau misalkan paru-paru kalian berwarna merah muda, oke, berarti paru-paru kita ini sehat, oke, tanpa ada gangguan dari asap-asap maupun misalkan ada yang pemisah atau tertentu itu nanti akan berwarna hitam. Kalau misalkan kalau tidak berwarna hitam berarti sehat. Kalau misalkan merah itu sehat. Kemudian bentuk dan jaringan. Paru-paru sehat, elastis, berstruktur, rapat, dan tidak ada kerusakan jaringan. Oke, berarti tertutup rapat, tidak ada ruang terbuka. Oke, kalau misalkan paru-paru. Kalau misalkan ruang terbuka, berarti ada asap di bagian paru-paru. Kalau misalkan ruangan terbuka, oke, itu lebih fatal. Kalau misalkan terjadinya ruang terbuka di bagian paru-paru. Oke, kemudian fungsi paru-paru sehat mampu menyalurkan oksigen dengan baik ke seluruh tubuh. Misalkan tidak ada gangguan di pernapasan, seperti kita menghidupkan udara segar. Jangan misalkan menghirup udara, misalkan bisa berkentut, misalkan, pastikan bau kan kalau misalkan ada berkentut kan. Kalau kita menghirup, tak taunya ada kentut misalkan, itu bisa kentut bisa. Pasti bau kan? Kira-kira ada bau atau bau? Bau kan pasti. Kemudian kondisi kesehatan. Paru-paru sehat menjaga stamina tubuh tetap kuat. Itu tetap kuat tuh karena kita bertahap proses. Kalau misalkan kita bertahap proses, kita jogging atau lari, ada prosesnya. Kayak seperti Robi Senturi, atlet Belitung, Robi Senturi yang dapat medali emas. Itu dulunya futsal, sekarang lagi disuruh guru olahraga suruh ini atletik, akhirnya berhasil menjadi atlet internasional, tadi terkenal, di Asia ataupun di benua-benua Eropa, Amerika Latin segala macam, Afrika, terkenal saja, karena proses latihan pernapasan, itu kuncinya. Kalau misalkan kita sering berolahraga bertahap pasti kita berhasil, itu. Contohnya kayak Robi Senturi, dulunya seperti biasa-biasa saja, tapi kalau misalkan setiap hari latihan masih ada rezekinya. Akhirnya medali emas, dapat 1 miliar bonus. Belum ditambah dari presiden 500 juta, belum ditambah dari gubernur Babel, belum ditambah dari Bupati Belitung, belum dapat dari sponsor. Banyak rezekinya. Jadi kalau kita sering olahraga berarti sehat. Kemudian kita bahas paru-paru kanker. Warna. Paru-paru kanker akibat rokok tanpa kehitaman dengan bercak-bercak gelap. Jadi kalau kita sering merokok atau terjatuh asap ngepet segala macam, itu nanti paru-paru kita akan berwarna hitam. Kalau kita sering merokok atau kita atau ngepet segala macam, itu akan menghasilkan paru-paru kita menjadi gelap. Itu lebih bahaya. Kemudian bentuk jaringan. Paru-paru kanker menjadi keras, rapuh, dan produk benjolan akibat sel abnormal. Kalau akibat tubuh sel abnormal ini akan menyebabkan keras pada paru-paru kita. Nanti kita lakukan Tapi yang ngomong kebetulan, unjuk. Kalau misalkan sering terjadi
asap dalam tubuh. Kemudian fungsi. Paru-paru kanker kehilangan fungsinya, membuat pernapasan sulit dan tubuh kekurangan oksigen. Ya. Misalkan kita melipatkan sering kita asap, asap rokok atau teh, nanti akan kesusahan tentang menghirup oksigen, bagi oksigen alam. Kalau misalkan kita sering tidak luar segala macam, itu susah nantinya. Kalau kita sering merokok atau segala macam. Kemudian kondisi terakhir kesehatan. Paru-paru kanker menimbulkan batuk kronis, sesak nafas, bahkan bisa berujung kematian. Banyak kendala kalau misalkan kondisi kesehatan. Contohnya banyak kondisi kesehatan sesak nafas. Sesak nafas ini akibat kebanyakan rokok atau vape. Kalau kita rokok dalam waktu satu hari 2 bungkus, itu akan menyebabkan sesak nafas. Itu lebih bahaya. Apalagi usia kalian masih muda, janganlah jadi perokok. Kalau misalkan usia kalian ada yang perokok, susah menyembuhkannya. Susah menyembuhkannya. Jangan diikuti kalau kalian perokok segala macam, jangan diikuti. Kalau bisa internet harus bisa anti perokok. Kemudian menuju kematian. Kalau takdir itu tidak tahu kalau menuju kematian. Apalagi kematian itu berujung dalam asap. Itu kita tidak tahu. Kita mati, kita dua, ada dua dengan teman bapak tiba-tiba mati gara-gara bisa pepet semuanya. Itu lebih bahaya daripada perkataan. Apalagi misalkan kita salah pemakaian, makanya dia tergoreng, itu lebih bahaya. Terbakar atau listrikannya bahaya, karena itu membakar baterai. Itu pembahasan dari protokol sehat dan korban kanker. Kemudian kita bahas lagi di materi Halo teman, sambil kalian mendengarkan cerita dari perjuangan seorang anak yang sakit. Petualangan hebat di dalam diri. Di kelas 5 SD yang cerah, Pak Hendro Winata Priyandono berdiri di depan kelas dengan senyum serius. Di tangannya, ia memegang sebuah alat berbentuk jam tangan futuristik yang bersinar terang. Hari ini, kita tidak hanya akan membaca buku, seru Pak Hendro. Kita akan masuk ke dalam laboratorium tercanggih di dunia, tubuh kita sendiri. Dua orang siswa, Nadi dan Aruna, terpaku melihat cahaya itu. Nadi adalah anak yang sangat aktif, sementara selamat datang di sistem pernapasan, suara Pak Hendro bergema. Dua orang siswa, Nadi dan Aruna, terpaku melihat cahaya itu. Nadi adalah anak yang sangat aktif, sementara Aruna selalu membawa buku catatan kecil untuk mencatat hal-hal penting. Saat Pak
Hendro menekan tombol di jam tangannya, tiba-tiba ruangan kelas memudar, dan mereka merasa tubuh mereka mengecil hingga seukuran butiran debu. Selamat datang di sistem pernapasan, suara Pak Hendro bergema. Mereka kini berada di dalam sebuah gua raksasa yang dindingnya berwarna merah muda dan lembab. Inilah paru-paru. Di sekeliling mereka, bola-bola biru kecil yang merupakan oksigen berhamburan seperti balon-balon yang menari tertiup angin. Nadia mencoba menangkap salah satu bola oksigen itu. Aruna menjelaskan bahwa oksigen ini sangat penting agar otot-otot mereka bisa bergerak. Pak Hendro mengingatkan bahwa untuk menjaga paru-paru tetap kuat, mereka harus rutin berolahraga dan menghindari asap yang kotor, agar dinding paru-paru ini tetap bersih dan sehat. Tiba-tiba, sebuah aliran air berwarna merah terang membawa mereka meluncur ke ruangan yang berdenyut kencang. Dak, 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 dak. Mereka sampai di jantung, otot perkasa tubuh manusia. Pak Hendro menjelaskan bahwa jantung bekerja tanpa henti untuk mengirimkan nutrisi ke seluruh bagian tubuh melalui darah. Lihat betapa lancarnya aliran ini, kata Pak Hendro sambil menuju ke pembuluh darah yang jernih. Nadia mulai berlari di tempat, dan tiba-tiba denyut jantung di sekitar mereka menjadi lebih cepat dan kuat. Pak Hendro menjelaskan bahwa aktivitas fisik membuat jantung lebih terlatih dan kuat, seperti atlet yang sedang berlatih. Perjalanan berlanjut ke sistem pencernaan. Mereka meluncur turun melalui kerongkongan menuju sebuah kolam besar yang berisi cairan asam. Aruna melihat potongan-potongan makanan yang sedang dipecah menjadi sari-sari makanan. Ini adalah cara tubuh mendapatkan bahan bakar. Aruna mencatat dengan rajin di buku imajiner dalam pikirannya. Pak Hendro memperingatkan mereka saat melihat sebuah bongkahan besar makanan berlemak yang sulit hancur. Jika kita terlalu banyak makan makanan tidak sehat, sistem ini akan bekerja terlalu keras dan merasa lelah. Jelasnya, Aruna mengangguk, menyadari bahwa makanan bergizi seperti buah dan sayur jauh lebih mudah diproses oleh tubuh. Cahaya terang kembali menyelimuti mereka. Dalam sekejap, mereka sudah kembali berdiri di dalam kelas. Pak Hendro tersenyum melihat wajah-wajah siswanya yang kini penuh dengan pemahaman baru. Nadia merasa tubuhnya lebih segar, sementara Aruna sudah tidak sabar untuk menuliskan semua petualangan mereka di buku tugasnya. Ingat anak-anak, pesan Pak Hendro menatap Priandoko sebelum dia pulang berbunyi. Tubuh kalian adalah rumah bagi jiwa kalian. Jagalah dengan makan makanan bergizi, minum air putih yang cukup, dan istirahat yang teratur. Nadia dan Aruna saling berjanji untuk mulai hidup lebih sehat sejak hari ini. Sebuah cerita dari keluaran Nabi dan Syakir. Kemudian kita ada yang kemudian itu kelompok siapa yang main? Nomor ayo, jangan isi. Nanti diingatkan kembali soal-soalnya. 1 apa nanti, 2 apa nanti, 3 apa nanti. Coba. Ya. Ini apa?
Ya. Ekor satu. Ini. Mana bakal? Kalau menjodohkan, ini tidak kelompok. Satu lagi. Ya, satu lagi. Nanti ada pertanyaan, nanti dia berkata. Ya. Nama itu jo. Untuk mana? Ya. Kita nama tu. Papo. Papo kan ini kami. Ya, ini. Ini beberapa kali tapi pertanyaan. Rambut adalah salah satu organ tubuh manusia. Rambut adalah kamu benar. Yuk kita lanjut. Yuk saya mencanangkan ke kiri pada gambar untuk lihat informasi menarik lainnya. Ini bisa sih. Sekarang kita lanjut di materi selanjutnya. Oke, pertanyaan terakhir untuk merefleksikan teman-teman. Bapak minta kelompok yang menentukan. Wanita
duduk. Ayo, duduk sama mama. Ini aplikasi tak di ruangan kalau kamu sehat dan cuma nggak beda materinya, tapi yang berbeda dengan jaringan kita diwarnai, ini lihat bentuknya, ini posisi rapat. Jangan lupa ini kalau warna merah ini sehat. Kalau misalkan bahaya, itu materi tentang hari ini. Apa yang bisa disampaikan untuk penutupan kesimpulannya? Jagalah kesehatan pada pernapasan. Pada tubuh kita itu harus dijaga, jangan sampai kita hal-hal yang tidak diinginkan kita dilakukan. Yang penting kita usahakan sebaik mungkin untuk kita berbuat baik, apalagi kita melakukan pernapasan berolahraga. Itu intinya saling jaga kesehatan pada pernapasan kita sendiri. Itu dari Bapak, kira-kira ada pertanyaan? Ada? Kalau ada, Bapak akhirin
presentasinya, pengajarannya. Semoga yang kalian dapatkan ini bermanfaat bagi kita semua. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.